Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah tiba di pasal terakhir dari kitab Keluaran, yaitu Keluaran pasal yang 40 dalam program Bible Everyday. Dan Ibu Bapak Saudara semuanya, Keluaran pasal yang ke-40 ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah suci. Ayat yang ke-34 saya bacakan buat Anda. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Ibu bapak saudara semuanya, cara Tuhan menuntun umatnya adalah dengan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan itu berhenti, maka umat Tuhan akan berhenti. Kalau tiang awan, tiang api itu bergerak, maka mereka pun harus bergerak. Dan ayat yang ke-34 dikatakan, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan berbicara soal kehadiran Tuhan yang mereka bisa rasakan, kehadiran Tuhan yang mereka bisa lihat. Ibu bapak saudara semuanya, banyak orang rindu mengalami kemuliaan Tuhan, rindu mengalami kehadiran Tuhan yang secara nyata mereka bisa rasakan. Banyak orang mempercayai kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, hidupnya akan diberkati, hidupnya akan dipromosikan, hidupnya akan mengalami hari-hari yang baik, hidupnya akan mengalami terobosan, hidupnya akan mengalami perlindungan, hidupnya akan mengalami banyak hal yang indah kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka saya berkata, memang benar, kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Tetapi saudara, pertanyaannya bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan itu? Banyak orang suka mengalami kemuliaan Tuhan, tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi kalau tidak tahu caranya mengalami kemuliaan Tuhan, bagaimana mereka bisa merasakan atau mengalami kemuliaan Tuhan itu? Ayat ini berbicara dengan jelas bagaimana umat Israel mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan Tuhan kalau mereka mengikuti secara persis tuntunan tiang awan dan tiang api. Tiang awan bergerak, mereka harus bongkar kemah dan bergerak kemanapun tiang awan itu nantinya bakal berhenti. Saya tahu ibu bapak saudara semuanya, mungkin mereka dalam kondisi tidak suka, karena mungkin mereka capek, karena mereka mungkin ingin istirahat lebih lama lagi. Tetapi begitu tiang awan bergerak, mereka tidak ada pilihan, kecuali harus segera taat melakukannya. Ibu bapak saudara semuanya, kadangkala banyak orang Kristen itu suka dengan apa yang dia inginkan sendiri, zona nyamannya sendiri, suka. Dan ketika Tuhan bergerak, tiang awan itu bergerak, maka banyak orang sayang meninggalkan zona nyamannya. Mereka ingin berada di tempat yang dia suka saja. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau mau mengalami kemuliaan Tuhan, belajar taat, suka tidak suka, daging cocok tidak cocok, lakukanlah perintah Tuhan. Bergeraklah kalau Tuhan menyuruh kita bergerak. Anda bayangkan kalau orang Israel ngotot tidak mau bergerak karena tempat itu buat mereka sudah terlanjur nyaman. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami kemuliaan Tuhan? Tentu saja tidak bisa. Jadi hari ini ibu bapak saudara semuanya, jangan bergerak menurut sesuka kita. Bergeraklah kalau Tuhan menyuruh kita bergerak. Jangan lakukan sesuatu menurut apa yang kita inginkan, tapi lakukan perintah Tuhan
karena Tuhan yang memberikan perintah itu kepada kita. Sesederhana itu kunci mengalami kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan kita temukan di mana? Anda bisa temukan dalam firman yang kita baca. Ketika Anda membaca firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan taruh sesuatu dalam hatimu. Dan ketika engkau baca firman, seolah-olah firman ayat itu hidup dalam hidupmu. Engkau digerakkan untuk melakukannya. Itu artinya tiang awan sedang bergerak. Anda praktek untuk mengikuti pergerakan Tuhan melalui ayat yang Anda baca. Percayalah, di situ ada kemuliaan Tuhan yang menyertai langkah Anda. Jangan sampai Anda tahu bahwa Anda membaca firman. Firman itu begitu hidup bagi Anda. Anda tahu harusnya Anda bergerak. Tetapi karena ini tidak cocok dengan kedagingan Anda enggan melakukannya. Anda mengeraskan hati. Di saat Anda mengeraskan hati, maka Anda kehilangan sebuah momen kesempatan terbaik untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Dan jangan kita bergerak menurut kemauan kita sendiri. Tiang awan menetap, tidak bergerak kemana-mana, tapi karena kita terlalu aktif, kita terlalu progresif, kita bergerak menurut kemauan kita sendiri, kita pun tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan kalau kita melakukan dengan cara seperti itu. Jadi hari ini kita belajar soal ketaatan. Ketaatan yang ditunjukkan oleh tiang awan dan tiang api. Ketaatan kita akan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah selesai di kitab Keluaran. Besok kita akan lanjutkan masuk di kitab Imamat. Tuhan memberkati kita semua.